Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesedihan dan keprihatinan. Sesedih, seprihatin gua melihat timnas kita ya, timnas Indonesia tidak lolos ke babak semifinal AFF ya. Ini level ASEAN. Dan sesedih, seprihatin Barcelona lagi-lagi kalah di kandang sendiri dalam lanjutan laga La Liga berhadapan dengan Atletico Madrid dengan skor 2-1 ya. Lagi-lagi Barcelona kalah di kandang sendiri setelah kalah lawan Las Palmas, setelah kalah kemarin dan sekarang kalah lagi lawan Atletico Madrid ya. Jadi kekalahan beruntun Barcelona menutup akhir tahun dan karena itu Barcelona sekarang berada di posisi kedua. Tapi nanti Madrid main, dia kayaknya lawan Sevilla menang. Seri pun nanti Barcelona kegeser oleh Real Madrid karena dia masih menyimpan, ada postpone satu pertandingan berhadapan dengan Valencia ya. Jadi lawan Leganes kalah, lawan Las Palmas kalah, lawan Atletico Madrid kalah. Seperti yang gue katakan, laga ini gampang banget ditebaknya. Ya, tinggal bolanya di Atletico Madrid. Atletico Madrid tinggal pilih, lu mau main terbuka seperti Real Madrid atau Bayern Munchen yang mau menyerang Barcelona, tapi lu dibantai 4 gol, 4-0 atau 4-1, hasil akhirnya adalah seperti itu. Atau lu mau bermain seperti Leganes atau Las Palmas, ya, yang mana lu nyantai aja, nggak usah nyerang, jadi imbang aja syukur. Golin itu bonus dan seperti yang gue katakan, bonusnya dapat ya, menangnya juga dapat. Nah, tapi bukan cuma masalah skor, tapi bukan cuma masalah 3 poin atau penggusuran dasar atau puncak klasmen. Gua akan membahas secara detail dan mereview pertandingan antara Atletico Madrid yang bertandang ke Olympic Stadium dan mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1. Oke? Sebelum lebih lanjut ya, absen-absen dulu sebelum lebih jauh lagi reviewnya dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia ya, yang habis begadang, yang atau habis nonton bola jam 3, jam 5. Gue tadi mau bikin habis match banget, cuma ngantuk banget ya. Pas nonton timnas udah tidur padahal tuh. Tapi nonton Barcelona setelahnya juga ngantuk. Walaupun sebenarnya Barcelona mainnya bagus, tapi absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, di mana aja kalian berada, yang lagi di luar Indonesia, yang lagi kerja, ya gue doakan semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja diberikan pekerjaan, yang lagi kuliah atau lagi sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan, ya. Yang masih nyangkut utang-utangnya segera dibayar ya. Semoga kalian minjemin uang ke teman kalian dan yang punya utang, utangnya segera dibayar. Amin, paling kenceng. Oke, langsung saja kita review Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid. Nah, yang gue bilang nih, Atletico Madrid sebenarnya lawan Barcelona harusnya memang Atletico Madrid lawan dirinya sendiri dulu. Kalau lawan dirinya sendiri itu udah menang, dia menang lawan Barcelona. Kenapa? Karena dari lawan Leganes, dari lawan Las Palmas, apa yang dilakukan oleh Leganes dan Las Palmas hanya bertahan. Makanya ada meme yang bilang, bagaimana Simeone ya, kamu sebagai pelatih Atletico Madrid melihat perangkap offside dari Barcelona sejauh ini. Simeone bilang, saya nggak takut dan tidak peduli dengan perangkap offside dari Barcelona. Kenapa takut? Kenapa nggak peduli? Kenapa nggak takut? Kenapa nggak peduli? Dibilang, karena saya tidak nyerang. Nah, hasilnya apa? Ya, cuma kelihatan 2 serangan dan serangan yang sangat efektif dan 2 gol terjadi untuk Barcelona. Sementara Barcelona ya, sejauh ini sampai akhir tahun dia sudah mendapatkan 85 chance, 85 kesempatan dan juga membuang sekitar 50 atau 55 kesempatan. Terbuang sia-sia ya. Jadi fakta-faktanya dulu gue kasih ya. Waktu di zaman Xavi, dia menutup paruh musim, dia menutup akhir tahun dengan poin 41. Ingat tuh,
Dan sekarang di era Hansi Flick, Barcelona menutup poin di akhir tahun dengan poin 38 ya, dengan 6 kali gagal menang di Montjuic Stadium. Itu faktanya. Lewandowski tidak berhasil mencetak gol sejauh ini, walaupun dia top skor 2 digit udah jaminan, tapi beberapa pertandingan dia terlihat seperti tidak ada. Itu yang terjadi di Barcelona. Jadi banyak fakta-fakta yang bakal debatable banget ya, bisa kita ulas. Nih Xavi sama Flick sebenarnya kayak gimana enaknya, atau kenapa Barcelona seperti ini gitu. Jadi kita akan review langsung. Ini match seperti ini kalau misalkan sebenarnya ya, kalau misalkan emang Atletico Madrid main kayak Leganes atau Atletico Madrid main kayak Las Palmas, buat di review sebenarnya agak monoton. Cuma kita cobalah karena serangan pasti dari Barcelona semua ya. Nah, Pedri bilang, gue ambil dari Pedri bilang kita sebenarnya punya kesempatan untuk kill the game, kita untuk memenangkan pertandingan, tapi melihat beberapa peluang ya yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya dalam sepak bola. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan peluang, hukuman akan datang kepada kita. Hukumannya adalah sorlot ya. Lu lihat tweet gua, lu lihat YouTube gua episode sebelumnya. Ya, kalau misalkan Griezmann, Alvarez main duluan, cadangannya masih ada Sorloth, Korea, Riquelme, Koke. Ya itu game changernya mereka masih ada gitu. Sementara Barcelona, Ferran Torres ditaruh di kiri ya, Pablo Torre nggak main juga. Lalu Olmo juga sebenarnya bagus, Olmo cuma agak telat aja gitu. Jadi kita sangat bertumpu pada Pedri ya yang mendapatkan man of the match. Nah, langsung aja di babak pertama Barcelona nih tampil sebenarnya memukau ya, unggul 1-0 di babak pertama melalui gol Pedri yang gua bisa bilang Pedri ini kelasnya bahkan di Barcelona ya. Tadinya tuh sama Lamine Yamal, tapi sekarang gue ngeliat Pedri lebih ada satu level di atas Lamine Yamal, bro. Jadi lu bayangin nih seluruh skuad Barcelona ya. Pedri dulu kan gue gas mulu, gue sikat, gue roasting mulu. Kenapa? Karena gue bilang ini pemain istimewa, bukan bagus lagi, istimewa. Tapi fisiknya lemah. Nah sekarang dia punya pelatih fisik tersendiri, datang pelatih nutrisi dari Jerman. Alhasil Pedri kelihatan kayak sekarang everywhere. Di mana aja ada, lagi nyerang dia di depan, lagi bertahan, lagi defense dia di belakang. Dia yang motong bola, bahkan golnya Sorloth. Coba lu lihat golnya Sorloth di akhir 90+6 yang ngejar Pedri sama Rapinya. Kemana tuh backnya? Kemana tuh DM-nya? Eric Garcia kan baru masuk di situ, nggak ada di situ. Balde telat ngejar si Llorente apa? Adalah back sayap kanan dari Atletico Madrid. Jadi Pedri berada di level yang berbeda. Bahkan bukan cuma buat Barcelona. Level tahun ini, abad ini kejauhan sih. Maksudnya ya di level yang sekarang aja gelandang Pedri tuh wah istimewa. Pedri tuh masuk sih skuad Barcelona 2009 harusnya tuh. Xavi, Iniesta, Busquets gitu. Nah, pertandingan berjalan cukup memukau babak pertama ya, sirkulasi bola cepet banget, build up-nya bagus Barcelona, nggak ada kesalahan di lini belakang ya, lini tengah mengalir lancar walaupun ada Gavi yang berhentiin bola, yang delay bola, tapi kesalahan kontrol Gavi itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pedri dan berbuah gol. Ya kalau lu lihat golnya dari Pedri itu komentator juga bilang ya, dia ngelihat kalau Gavi sebenarnya salah kontrol yang kurang sempurna dari Gavi. Jadi dimanfaatkan lagi sama Pedri. Jadi kalau itu kontrolnya sempurna dari Gavi, gue nggak tahu tuh bolanya mau dikemanain. Karena visi misi bermain Gavi udah lagi nggak kelihatan gitu. Untung bolanya lepas, Pedri lari terus, soloran dari tengah, dia punya speed sekarang dan dia tahu gimana caranya cetak gol ke Oblak. Ini kiper digebok susah, ini kiper dihantem, digeber, di center susah, ditaruh di pojok. Lu lihat gol-golnya Oblak sama Messi, lu lihat gol-golnya Oblak kalau Atletico Madrid kebobolan, bola-bola taruh aja, bola-bola taruh. Memang butuh level yang berbeda untuk naruh bola, apalagi kiper yang refleksnya bagus kayak Oblak.
Ya, jadi gue ngerasa kalau Oblak ini ya kiper yang bagus. Cuman dia bakal tetap menjadi kiper yang one shoot one goal ketika dia membela Barcelona dengan cara main Barcelona. Itu di babak pertama. Dan ada satu peluang lagi dari Fermin Lopez. Ini katrok banget, sumpah, kelihatan banget kontrol mediokernya, kelihatan banget. Dan shoot power atau finishing mediokernya juga kelihatan banget. Walaupun gue juga ngelihat ya Fermin Lopez nih setelah dapat assist dari Pedri, kalau gol Pedri jadi dapat assist, kalau dia oper ke Lewandowski, Pedri jadi tetap dapat free assist walaupun nggak hitung statistik. Cuma mainnya bakal lebih indah gitu. Pilihannya nih gue lebih ngelihat gede golnya, ya. Probabilitas golnya bagus banget. Ya kalaupun di shoot itu harusnya bisa gol, kalaupun dioper Lewandowski bisa cetak gol. Tapi dengan kontrol yang mediocre, posisi badan yang kurang sempurna untuk melakukan tembakan dilakukan Fermin Lopez, nggak ada ke pojok kiri kanan atas bawah, nggak ada, ke tengah, ke badan Oblak, jadi ke save sama Oblak dengan sangat gampang. Lalu juga ada peluang Rapinya, gua nggak tahu tuh peluang Rapinya dicongkel kan di babak pertama, itu lagi-lagi assist dari Pedri, ya assist dari Pedri, dicongkel bolanya. Itu benar, cara ngelalain Oblak emang dijauhin bolanya, karena kalau selagi bola masih bisa dijangkau, refleksnya Oblak bagus banget. Dicongkel bener, tapi congkelnya ketinggian. Dan gue nggak tahu kenapa ketika Lewandowski poli kan, kena palanya Witsel kan. Setelah kena palanya Witsel, kenapa pelanggaran? Padahal kan yang kena bola. Gue nggak tahu tuh. Dan gak handsball-nya juga. Gue nggak ngerti kenapa bisa nggak handsball, ataukah itu bola negatif, bukan bola positif yang mengarah ke gawang. Tapi kan intinya kena tangan. Kalau misalkan bola negatif bukan bola yang tidak mengarah ke gawang, handsballin aja terus. Kayak gitu. Ya, jadi itu juga nggak banyak protes dari Barcelona. Gue ngerasa mungkin ada peraturan yang belum sempat gue baca, kenapa itu nggak handsball di babak-babak awal ya itu. Nah, lalu peluang-peluang di babak pertama seperti itu. Ada Lewandowski juga yang dari Ferran Torres tuh. Ferran Torres nggak bisa berbuat banyak juga. Lewandowski juga lagi apes banget dah. Gue nggak ngerti nih orang. Ya kita harus pahami kalau Lewandowski ini 36 tahun bro. Lu masih ada di papan top skor La Liga. Dan masih bisa dibilang subur. Cuma emang menurun aja skillnya. Instingnya agak menurun gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat nih Lewa 5 tahun atau 2 tahun lalu lah ya. Jadi memang harus sabar, ekstra sabar. Jadi intinya adalah kita harus punya backup selain Robert Lewandowski ya. Gue nggak tahu Pau Victor nih butuh kesempatan, harusnya main Pau Victor nih. Kenapa nggak dikeluarin semalam gitu? Nah, itu yang terjadi di babak pertama. Di babak kedua, gue apresiasi turunnya pemain Barcelona, transisinya pemain Barcelona ketika kena counter. Tapi awareness defense-nya masih jelek. Casado dia nggak mau clearance, bola diberhentiin. Dia menganggap ada teman di situ, ya. Tapi ternyata temannya pada di samping semua dan sehingga, ya dengan demikian bola diterima dengan nyaman dan santai oleh Rodrigo de Paul dengan pengalaman dan jam terbangnya. Dia bisa menaruh bola ke sudut dari Iñaki Peña, sudut kiri bawah dari Iñaki Peña sehingga membuahkan gol. Itu serangan pertama di babak kedua, langsung gol ya. Walaupun serangan keduanya ada gol Barrios kayaknya ya tapi di save sama Iñaki Peña. Dan ada 3 serangan di babak kedua, Rodrigo de Paul, Barrios yang di save Iñaki Peña, sama satu lagi gol dari Sorloth. Itu. Nah, di babak kedua sebenarnya ini sih yang bisa dapat diambil pelajaran buat Barcelona ya. Lu di babak pertama syukur-syukur ada orang kayak Pedri yang gue bilang, yang bisa 1 lawan 1, yang bisa membongkar pertahanan lawan, yang punya insting kreativitas. Pedri lah orangnya. Syukur-syukur dia bisa golin juga. Ya, Pedri, memang kita datang dari build up, memang kita membangun gameplay yang bagus di gol Pedri. Pelajaran di babak kedua apa? Serangan Barcelona itu didapatkan ketika ada 1-2 pemain Atletico Madrid yang terbuka. Kenapa bisa 1-2-3 pemain Atletico Madrid yang terbuka? Dia sedang melakukan serangan. Dia sedang mengontrol bola. Yang harus disadarin sama Barcelona ya,
Mengontrol bola, menguasai bola memang tidak bisa bikin kita menjadi kebobolan. Karena kalau kita megang bola, lawan nggak mungkin golin, mustahil untuk golin karena dia nggak bisa meraih bola. Tapi harus disadarin juga sama Barcelona bahwa ketika kita mengontrol atau menguasai bola, itu belum tentu kita yang menguasai pertandingan. Karena gue ngelihat bahkan kayak pas dari 1-1, ini dari babak pertama aja emang bukan Barcelona yang menguasai pertandingan, tapi Atletico Madrid yang ngedikte Barcelona. Oh segini, yuk masuk gol. Segini, yuk masuk gol. Itu yang terjadi. Itu yang harus diberi menjadi pelajaran atau evaluasi Barcelona untuk menjalani sisa paruh musim. Rapinya ya yang congkel, yang chip ball kena tiang, sama Rapinya yang digebok masih di save sama Oblak, dan Pedri yang di save juga sama Oblak. Dari mana tuh dapat bolanya? Oke, asis dari tengah. Tapi sebelum asis dari tengah, sebelum bola mengalir dari tengah, apa yang terjadi di lapangan? Atletico lagi nyerang. Artinya apa? Artinya kalau emang mau menang, nggak megang bola tuh nggak apa-apa kok. Ya kita tunggu. Ya, ketika gini, puzzle-nya ya, ketika Atletico Madrid lagi di belakang, ketika tim Ultra Defense parkir bus lagi di belakang, puzzle-nya kan lagi lengkap. Biasanya 4-5-1, formasinya 4-4-2. Dia cuma ngegeser, lu ke kiri digeser dikit ke kiri, lu ke kanan switch play, di switch ke kanan, tinggal gitu doang. Ya, sampai Longley kelihatan kayak ngekantongin Lewandowski, padahal mah kalau lagi parkir bus mah staff juga di situ nggak bisa lewat. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan pemain lu nggak ada kayak Lamine Yamal dan Pedri. Gimana cara lu dapat peluang? Kan Atletico lagi nyerang. Atletico nyerang. Itu Charlotte udah main apa enggak? Belum kayaknya deh ya. Alvarez lagi lurus, Griezmann lagi lurus. Barrios bantu maju. Ya, bek kiri Javi Galan juga ikut maju. Tiba-tiba dapat bola, truk Fermin Lopez tuh, gue inget tuh, truk dapat bola. Ketika dapat bola, Pedri langsung umpan ke Rapinya. Kan lagi ada lubang di situ. Itu dimanfaatin. Pas Pedri juga, kenapa bisa dapat peluang Pedri? Padahal pas lagi di parkir bus agak susah buat nembus. Kan lagi megang bola setelah lepas. Jadi jangan takut lawan memegang bola. Sekali lagi gue bilang ya, menguasai bola belum tentu menguasai pertandingan. Itu yang terjadi. Jadi apa? Nggak apa-apa kalau lu lagi deadlock. Ya, lu siapin cara defense gimana? Lu siapin transisi untuk counter attack yang Spartan tuh kayak gimana? Kan gitu. Ini kayak buset, lu Messi semua pemain lu. Nggak bisa kayak gitu Barcelona. Jadi udah ada sampelnya ya. Atletico Madrid yang memang punya striker, ada Alvarez, ada Griezmann, ada Sorloth di situ. Gampang ngalahin Barcelona, caranya seperti itu. Leganes, pemainnya nggak ada yang kita kenal mungkin ya. Sama main FM La Liga lu nggak tahu kali pemain Leganes. Sama Las Palmas. Las Palmas bukan striker-striker yang punya pemain bintang, dia bisa ngalahin Barcelona dengan cara yang sama ya. Jadi kalau misalkan ini sampel udah ada dalam jangka waktu dekat, sampel dari klub gede udah bisa ngalahin Barcelona, dari klub middle ke bawah bisa ngalahin Barcelona, ya pasti sampel ini pasti dipakai di match-match berikutnya. Kenapa? Karena dengan sampel ini Barcelona nggak bisa ngalahin cara bertahan nih, cara main defense nih, ya mendingan gitu, minimal seri lawannya. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh Barcelona untuk sisa laga gitu, karena nih gak gampang nih. Lu di zaman Xavi poin 41 di tengah paruh musim, Atletico Madrid Madridnya lagi jadi juara. Nah ini kan Madrid juga lagi stabil, lagi nggak ada masalah apa-apa ya di La Liga. Atletico Madrid juga lagi 12 match win-win-win, gimana ceritanya tuh? Kayak gitu. Nah sekarang kita mau review dari individu masing-masing. Iñaki Peña, sekali lagi deh, gue nggak bisa nyalain Iñaki Peña dibilang one shoot one goal. Peluangnya kayak gitu,
Peluangnya kan sama kayak penalti, golnya Sorloth sama kayak penalti. Ya golnya Rodrigo ya bisa sih kalau lu harusnya refleks atau lu tinggi atau lu tahu bola mau ditempatin kemana. Cuma ya kan cepet banget waktunya. Keserang, tiba-tiba gol belum panas. Oblak udah ngeliatin nih bola diarah kemana, bola kemana, shoot dari jauh gue lempar kemana, udah kelihatan Oblak kayak gitu. Si ini kan lagi diem, si Inaki Peña lagi diem serang, tiba-tiba gol. Gue gak bisa nyalain Inaki Peña, cuma kalau emang refleksnya bisa ditambahin, ya tambahin lah gitu. Lu ini udah dah, Szczęsny pulangin aja dah, Hansi Flick, Szczęsny dipulangin aja, dia mau pensiun, mau ngerokok, mau ngebir dia. Ya, kesian lu panggil lagi jadi atlet, tapi kagak dimainin, pulangin Szczęsny. Bentar lagi Ter Stegen sembuh, kesian gue respect sama Szczęsny soalnya kalau nggak dimainin buat apa gitu. Ini Goku Barsi, ini bagus ya, ini bagus, cuma kayak gol pertama emang agak susah ngeduganya. Gol kedua pun kita lagi fokus nyerang buat menang, jadi nggak bisa. Selebihnya dia Alvarez nggak lewat-lewat sama Kubarsi, Griezmann nggak lewat-lewat, ya Sorloth nggak lewat-lewat. Golnya kan bukan emang bola lewat, golnya bola di sprint, bola cutback jauh ke tengah, itu yang terjadi. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, cuma cara main Barcelona aja lu mau sampai kapan kayak gini gitu, mau sampai kapan high defensive line membahayakan. Kalau lu bisa golin lebih banyak gitu nggak apa-apa gitu, musuh golin 2 lu golin 3 nggak apa-apa, tapi kan faktanya nggak bisa. Nah, Balde males gue komentarin Balde. Konde juga bagus, Konde ya seperti biasa lo, cuma beberapa kali telah turun juga. Nah di tengah kan pertama Gavi Casado. Gavi naik, Casado sendirian. Beberapa kali Casado jadi salah passing karena nggak ada temen yang kelihatan buat di passing. Gue kalau jadi Casado gue bilang, katanya kita double pivot, kenapa gue single? Karena gue ngelihat beberapa kali single pivot Casado keteteran. Soalnya Atletico Madrid juga. Cuma lu mau double, ini Gavinya mau nemenin kemana nih? Gavi kalau mau nyerang lu bareng Pedri, boleh banget, boleh lu mobile gitu. Cuma pas turun juga ada Casado sendirian. Di situ Pedri, gila kelas banget Pedri ya. Gua hampir ngitung ya, kehitung jari passing negatif Pedri, passing Pedri ke belakang, back pass kehitung jari, selebihnya positif semua, ke depan. Gila nih orang nih. Kalau teman-temannya klinis semua, finishingnya bagus-bagus dalam mencetak gol, dia assist banyak tuh Pedri tuh. Dan gol dan man of the match kan Pedri kan. Itu keren, Pedri tinggal dilatih shoot power dari jauh aja. Nah, kanan Rapinya lagi apa sih? Dia bisa, dia gocek 1 lawan 1 bisa, ngotot bisa, duel bisa. Cuma lagi apesnya kelihatan aja gitu. Tiang, nggak gol, biasanya kan gol. Kurang tenangnya ada lagi gitu kan. Nah, di sebelah kiri Fermin Lopez, aduh ampun dah nih orang ya. Nah, ditaruh tengah nggak bisa, ditaruh second striker nggak bisa, apalagi taruh di pinggir, makin nggak bisa. Gocek orang salah, gocek orang kerebut, bola hilang dari Fermin Lopez. Bingung Fermin Lopez nih, kesempatan terakhirnya tahun ini lah. Coba lu tunjukin. Nih saingan lu ada Pablo Torre siap main kalau nggak di loan. Olmo stabil, Olmo lebih kelas dari lu lah kelihatan. Pedri Casado nggak bisa diganti lah, apalagi ada Bernal, ntar Bernal Casado nih, Pedri di depan, Olmo di kiri kayak gitu. Wah, selesai lu Fermin Lopez. Lewandowski, aduh, lagi lemas banget Lewandowski ya, sampai dibilang di kantongin Longley, kayak aduh anjing malu anjing dikantongin Longley jadi jago di Atletico Madrid. Enggak, cara mainnya yang beda, 1 lawan 1 lewat dia pasti sama Lamine Yamal. Pergantiannya gimana? Pergantian nggak merubah apapun kan. Ferran Torres taruh kiri, terus ada Olmo bisa nih saat ngeliak-liuk ya di final tertawan. Ferran Torres bahkan energi Ferran Torres aja nggak berasa gitu sebagai pemain pengganti yang harusnya punya energi lebih dari teman-teman yang udah main 90 dari awal gitu, tapi kayak kalah gitu, udah capek juga, udah nggak bisa ngebawa energi yang positif buat teman-temannya. Ya itu aja sih, gue pikir si Pablo Torre main, Pau Victor bakal main, tapi ternyata enggak. Ya emang intinya adalah Barcelona masih kesulitan dan belum punya solusi apabila ketemu
lawan yang sabar dan sadar. Dia bermain defense, dia bermain parkir bus. Seperti yang gue bilang bahwa imbang adalah bonus, nggak kebobolan adalah bonus, nggak kebobolan itu adalah hasil yang cukup bagus. Tapi kalau kita golin itu bonus. Itu Barcelona agak susah buat ngalahin kayak gitu. Oke, gitu aja. Masih ada Madrid lawan Sevilla nanti malam, dan Barcelona nanti di Januari padat itu. Ada Copa del Rey, ada Super Cup Spanyol, ada Liga Champions yang harusnya udah lolos, dan ada ketemu siapa lagi dia di La Liga. Valencia ada di Januari. Jadi gitu aja buat kalian. Coba dari kekalahan Barcelona tadi pagi ya, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Komen aja siapa pemain yang lu sebel, kenapa Barcelona kalah, apa kekurangan Barcelona, dan apa yang harus dilakukan Barcelona di sisa musim ke depan. Oke, gitu aja. Sehat selalu. Afif Safi dari sini. Semoga semua dalam keadaan sehat, makin sukses. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tetap bahagia. Vamos!